Pasar Blitar siang hari tampak biasa. Hiruk-pikuk para pedagang, pembeli yang menawar dengan semangat, dan aroma rempah serta jajanan tradisional yang menyeruak di udara. Namun, tidak banyak yang tahu bahwa saat malam menjelang, ketika lampu-lampu mulai redup dan suara tawa lenyap ditelan senyap, pasar itu berubah menjadi tempat yang berbeda. Konon, ada pasar lain yang muncul di antara lorong-lorong gelap. Para pedagang manusia tak lagi menjadi tuan rumah, melainkan makhluk-makhluk dari dunia gaib yang datang menjajakan barang-barang aneh, bahkan menawarkan kekayaan dengan syarat tertentu. Mereka menyebutnya Pasar Ratu Lurah. Tahun 2005, seorang pemuda bernama Samin datang dari luar kota untuk mencoba peruntungan di Pasar Blitar. Ia membuka lapak kecil berjualan pakaian bekas. Beberapa minggu pertama lapaknya sepi dan modal mulai menipis. Suatu malam saat ia tengah membereskan dagangan, datanglah seorang wanita berkerudung hitam. Wajahnya cantik namun dingin, seperti tanpa emosi. Ia menunjuk satu baju yang sudah kusam dan bertanya, "Berapa ini?" Samin terkejut karena pasar sudah hampir tutup. Namun ia menjawab, 10.000 Bu. Wanita itu tersenyum tipis. "Bukan aku yang membeli darimu, tapi aku yang akan membantumu menjual lebih banyak. Asal kau siap mengikuti aturanku." Wanita itu memperkenalkan dirinya sebagai Ratu Lurah, makhluk penjaga pasar gaib yang menguasai sisi lain dari Pasar Blitar. Ia menawarkan kekayaan, dagangan laris, bahkan kemampuan membaca keinginan pelanggan. Semuanya dengan satu syarat. Samin harus rutin memberi saji setiap malam Jumat Legi di salah satu sumur tua di belakang pasar. Samin, yang saat itu putus asa dan tidak percaya dengan dunia gaib, menganggap itu hanya bualan. Namun ia mencoba saran wanita itu. Ia menaruh kembang setaman dan sebutir telur ayam kampung di sumur tua yang sudah ditutup beton sebagian. Keesokan harinya, dagangannya ludes. Pelanggan datang silih berganti tanpa henti. Bahkan, beberapa mulai datang khusus mencari baju keberuntungan milik Samin. Ia mulai terkenal sebagai penjual baju berkah. Tapi sejak saat itu, Samin juga mulai mendengar suara-suara aneh saat malam tiba. Kadang ia melihat sosok wanita hitam berdiri di ujung lorong pasar. Kadang ia melihat bayangan tanpa kepala berjalan di antara kios. Tiap malam Jumat Legi, ia terus memberi saji, bahkan menambah jumlahnya. Ratu Lurah tampaknya senang. Sampai suatu malam Samin lupa. Pada Jumat Legi berikutnya, Samin lupa memberi saji. Ia tertidur karena kelelahan. Malam itu, pasar berubah drastis. Langit seperti membara, dan suara gamelan mengalun pelan namun mencekam. Samin terbangun karena bau menyengat dan suara orang menangis. Saat membuka lapaknya, ia melihat semua dagangannya hangus. Tapi tidak ada api, tidak ada orang lain, hanya dia dan kabut. Malam itu ia bermimpi didatangi Ratu Lurah. Wajahnya tak lagi cantik, melainkan dipenuhi luka dan darah. Suaranya menggema di dalam kepala Samin. "Kau melanggar perjanjian Samin, maka aku mengambil bagian darimu." Esok harinya, Samin mendapati suara ibunya yang sakit di desa telah menghilang. Saat ia pulang kampung, rumah ibunya kosong. Tetangga berkata ibunya menghilang secara misterius. Pintu terkunci dari dalam, tak ada jejak keluar. Sejak saat itu Samin kembali memberi saji. Kali ini dengan rasa takut. Ia sadar, pesugihan ini bukan cuma soal uang, tapi soal nyawa. Tahun-tahun berlalu. Lapak Samin tumbuh menjadi toko besar. Ia dikenal sebagai juragan pakaian, bahkan membuka cabang di kota lain. Tapi hidupnya penuh ketakutan. Ia tidak pernah menikah, tidak pernah pulang kampung dan selalu sendiri. Hingga suatu hari, seorang gadis muda bernama Tari mulai bekerja padanya. Tari cerdas, cekatan, dan punya rasa ingin tahu yang tinggi. Suatu malam, ia melihat Samin tengah menabur kembang dan telur di sumur tua. Ketika ditanya, Samin hanya menjawab, "Kalau kau ingin kaya, jangan pernah ganggu tempat ini. Hormati Ratu Lurah." Namun rasa penasaran Tari justru membawanya pada jalan terlarang. Ia mulai datang ke sumur itu seorang diri. Ia berdoa, meminta kesuksesan, ketenaran, bahkan kekasih idaman. Dan seperti dulu Ratu Lurah kembali muncul. Tari menjadi terkenal, memulai bisnis online dan viral karena
aura keberuntungannya. Tapi hidupnya mulai aneh. Ia bermimpi menjadi pengantin, tapi tak tahu siapa mempelainya. Di dalam mimpi itu, ia selalu mengenakan mahkota berlumuran darah dan duduk di singgasana emas berbau amis. Suatu malam, ia bertanya pada dukun tua yang dikenal bisa melihat dunia gaib. Dukun itu hanya berkata, "Kau sudah menjadi calon penerus Ratu Lurah. Jika kau terus memberi saji, kau akan menjadi penggantinya." Tari mulai ketakutan, tapi semakin ia ingin berhenti, semakin sering ia dihantui. Ia mencoba kabur, meninggalkan pasar dan kota, tapi malam-malamnya selalu dihantui arwah dan mimpi pengantin. Hingga kini, kisah itu masih jadi cerita berantai di kalangan pedagang lama di Pasar Blitar. Mereka percaya, masih ada satu sumur tua yang tak boleh didekati. Beberapa mengatakan bahwa Samin telah menghilang. Ada juga yang melihat Tari duduk di kursi kosong dekat sumur itu setiap Jumat Legi, mengenakan pakaian serba putih, dan pasar itu tetap buka setiap malam. Tapi hanya yang terpilih yang bisa melihat pasar gaibnya. Jika kau datang ke Pasar Blitar saat malam Jumat Legi dan melihat bayangan wanita berkerudung hitam menjajakan kain berwarna darah, mungkin kau sedang menatap langsung Ratu Lurah, penjaga pasar pesugihan paling misterius di Jawa Timur. Pengantin tanpa mempelai. Malam itu Tari menggigil dalam tidurnya. Meski kamarnya terkunci rapat, suara gamelan terus berdentang dari kejauhan. Ia bermimpi mengenakan kebaya putih yang tidak ia miliki, duduk di pelaminan dengan tubuh kaku tak bisa bergerak. Di sekelilingnya, para tamu mengenakan topeng-topeng menyeramkan. Bukan wajah manusia, melainkan sosok berkepala kerbau, ular, dan burung hantu. Di sisi pelaminan berdiri sosok pria tinggi mengenakan blangkon dan beskap hitam, namun wajahnya tertutup selendang merah basah darah. "Ini pengangkatanmu," bisik suara wanita dari belakangnya. Suara yang sangat ia kenal, Ratu Lurah Tari, terbangun dengan keringat dingin. Di mejanya ada setangkai melati yang belum pernah ia beli. Dan lebih menyeramkan, di cermin kecil kamarnya, ada bayangan dirinya. Tersenyum, namun tidak ia sadari sedang tersenyum. Tari merasa harus mencari jawaban. Ia kembali ke toko Samin yang kini sudah tidak beroperasi, digembok dan ditutupi plastik lusuh. Namun ia masih menyimpan kunci cadangan. Di dalam toko itu, debu menebal di mana-mana, namun suasananya masih terasa hidup. Di meja kasir, ia menemukan sebuah buku tua berbalut kain kafan lusuh. Di dalamnya tertulis tangan Samin dengan kalimat awal, "Ini bukan tentang kekayaan, tapi tentang ikatan. Aku tak bisa lepas. Kalau kau membaca ini, mungkin kau calon berikutnya." Buku itu memuat catatan pertemuan Samin dengan Ratu Lurah, tata cara saji, pantangan-pantangan, hingga satu hal yang paling mengerikan. Ratu Lurah memilih penggantinya dari darah muda yang berani meminta lebih. Dan saat dia siap, dia akan menghilang. Bukan sebagai manusia, tapi menjadi bagian dari pasar itu sendiri. Tari mencoba mengakhiri semuanya. Ia mendatangi seorang kiai tua di pinggiran Blitar, Kiai Warsono, yang dikenal mampu menangani perkara gaib pasar. Namun saat mendengar nama Ratu Lurah, wajah sang kiai langsung berubah pucat. "Anak muda, kalau kau sudah terikat padanya, tidak ada yang bisa benar-benar memutus. Yang bisa kau lakukan hanya dua, menyerahkan dirimu sepenuhnya, atau bertaruh nyawa untuk menutup gerbang pasar gaib itu." Kiai Warsono memberi satu jalan, menutup sumur tua di malam Jumat Legi dengan bacaan tertentu, disertai benda-benda, keramat, dan mengubur satu barang milik Samin sebagai penebus dosa yang lama. Tari pun memutuskan untuk mencobanya, meski ia tahu Ratu Lurah tidak akan tinggal diam. Malam itu, Tari datang ke sumur tua dengan membawa melati, pecahan kaca dari cermin miliknya, dan baju bekas milik Samin yang ia ambil dari gudang toko. Di belakangnya Kiai Warsono berzikir pelan. Baru 5 menit ritual dimulai, kabut tebal menyelimuti pasar. Suara gamelan mulai terdengar, lalu satu persatu, makhluk pasar gaib mulai muncul. Pedagang tanpa mata, pembeli tanpa mulut, anak kecil, tanpa kaki melayang-layang di atas los-los kosong. Dan akhirnya Ratu Lurah muncul. Kali ini wujudnya bukan lagi wanita cantik,
melainkan makhluk berselendang hitam dengan mata kosong dan suara menggema dari segala arah. Kau ingin memutus takdir yang telah ditulis dengan darah? Berani sekali kau, Tari. Kiai Warsono terus membaca doa dengan lantang. Tapi tiba-tiba ia terpental dan mulutnya membeku. Tari hanya bisa menjerit saat tangan-tangan tak terlihat mencoba menariknya masuk ke dalam sumur. Namun dalam kepanikan itu, ia melemparkan baju samin dan pecahan cermin ke dalam sumur. Sumur itu mendidih sejenak, lalu mengeluarkan suara jeritan yang memekakkan telinga. Pasar berguncang. Sosok-sosok gaib berhamburan dan menghilang satu persatu. Lalu, senyap, pagi harinya, pasar tampak biasa. Orang-orang beraktivitas seperti biasa, seolah tak terjadi apa-apa. Tapi sumur tua itu kini benar-benar tertutup rapat dengan semen, dan sebuah tulisan kecil tertempel. Jangan dibuka. Tak semua pasar menjual barang yang kasat mata. Tari, ia menghilang sejak malam itu. Kiai Warsono hanya berkata bahwa Tari telah membayar harga yang cukup mahal. Beberapa mengatakan ia pergi ke luar negeri. Tapi beberapa pedagang tua mengaku pernah melihat seorang gadis berbaju putih lewat pelan-pelan di lorong belakang, meninggalkan aroma melati yang menusuk hidung, dan pasar itu tetap buka. Siang ramai oleh manusia, malam masih menyimpan lorong menuju dunia yang tak terlihat. Damar YouTuber datang ke Blitar. Damar adalah seorang YouTuber dengan kanal Malam Tanpa Tanda. Pengikutnya sudah jutaan. Videonya sering viral karena berani mengeksplor tempat-tempat angker di seluruh Indonesia, lengkap dengan alat pendeteksi, energi dan kamera malam inframerah. Saat salah satu pengikutnya mengirim DM, "Bang Damar, coba eksplor pasar Blitar. Ada sumur gaib di sana. Tapi hati-hati, katanya sekali masuk bisa nggak keluar lagi." Damar tertarik. Ia cari informasi dan makin penasaran saat menemukan nama Ratu Lurah disebut dalam beberapa forum misteri. Ada juga kisah Tari, pedagang yang menghilang tanpa jejak, serta sumur tua yang disemen tapi sering terdengar suara gamelan di malam Jumat Legi. Tanpa pikir panjang, Damar dan dua krunya, Rino dan Ayas, berangkat ke Blitar. Mereka datang tepat malam Jumat Legi. Pasar sudah sepi saat mereka datang pukul 23.10. Beberapa pedagang yang masih nongkrong memberi peringatan. "Mas, jangan main ke belakang. Sumur itu sudah ditutup buat alasan." Banyak yang ganggu, tapi akhirnya hilang. Namun tentu saja Damar justru makin penasaran. Dengan kamera dan alat night vision, mereka menyusuri lorong pasar. Setiap langkah terasa dingin meski malam itu tak hujan. Ketika mereka sampai di sumur tua yang kini tertutup semen, Ayas yang biasanya paling cuek, tiba-tiba berkata lirih, "Kayak ada yang manggil aku dari dalam sumur, Dam." Damar hanya menganggapnya efek sugesti. Ia mulai merekam dan berbicara ke kamera. "Guys, ini sumur yang katanya bekas ritual pesugihan Ratu Lurah. Kita bakal tes alat EMF di sini." Namun saat alat pendeteksi EMF dinyalakan, jarumnya langsung melompat ke merah. Senter Rino mati. Kamera jadi kabur. Dan dari belakang, terdengar suara langkah. Bukan satu, tapi banyak. Saat mereka menoleh, lorong pasar sudah berubah. Tak lagi kosong, melainkan penuh dengan pedagang tanpa wajah yang menjual benda-benda aneh. Jenglot, botol darah, boneka bolong, dan kertas perjanjian. Damar mencoba kabur, tapi lorong yang tadinya menuju luar kini jadi tembok. Pasar berubah menjadi labirin. Mereka sadar, mereka telah masuk ke pasar gaib. Tiba-tiba muncul sosok wanita berkerudung hitam, berdiri di ujung lorong dengan tatapan menusuk. Suaranya terdengar tanpa bibirnya bergerak. "Selamat datang di pasarku. Kau mencari kisah, aku memberi kutukan." Ayas mulai panik, tubuhnya gemetar dan bibirnya tak berhenti bergumam. Rino mencoba memukul dinding, tapi tangannya malah berdarah seperti meninju kaca. Kamera masih menyala, merekam semuanya. Bahkan wajah mereka mulai berubah pucat di layar. Ratu Lurah mendekat, tangannya menyentuh bahu Damar. "Kau ingin terkenal? Aku beri, tapi sebagai legenda yang tak bisa pulang." Damar terbangun sendirian di sebuah warung kecil di luar pasar. Hari sudah pagi. Ia bingung, tak ada Ayas, tak ada Rino. Kamera masih di tangannya tapi memorinya kosong. Saat bertanya pada warga sekitar, tak ada yang mengaku melihat ia datang dengan dua orang. Bahkan,
CCTV pasar menunjukkan ia masuk sendirian. Seminggu kemudian Damar mencoba mengakses laptopnya. Di dalam folder tersembunyi, ia menemukan satu video. Rekaman dari kameranya, berdurasi 3 jam, tapi tidak pernah ia buat. Video itu menunjukkan mereka masuk pasar, suara-suara dari dunia lain, dan wajah Ayas serta Rino yang memudar perlahan. Hingga transparan, video itu tidak bisa diunggah ke YouTube. Setiap kali dicoba, file hilang sendiri. Tapi anehnya, video itu terkadang muncul sendiri saat laptop dinyalakan di jam 3 pagi. Damar kini berhenti membuat konten misteri. Ia tidak lagi aktif di YouTube, hanya sesekali muncul di forum anonim memperingatkan orang lain. Jangan eksplor pasar Blitar. Bukan cuma pasar, itu dunia lain. Kalau kalian dengar gamelan tengah malam, jangan cari sumbernya. Karena kalau kau sudah masuk, yang menunggumu bukan penonton, tapi pemilik pasar itu sendiri. Dan di salah satu komentar video lama Damar, muncul akun tanpa nama yang menulis, "Aku dan Ayas masih di sini, Dam. Pasar ini tidak butuh keluar. Kami sudah menjadi bagian dari dagangan." Mata Galang. Galang baru berumur 9 tahun, tinggal bersama neneknya Bunarti, di rumah kecil tepat di belakang pasar Blitar. Ibunya meninggal waktu melahirkan. Ayahnya kabur entah kemana. Kata orang-orang, Galang itu anak indigo. Tapi, Bunarti selalu bilang, Galang bukan indigo. Matanya memang beda. Dia bisa lihat apa yang nggak bisa dilihat manusia biasa. Sejak umur 5 tahun, Galang sudah sering melamun di pinggir pasar saat malam, menatap ke lorong-lorong kosong. Kadang ia bicara sendiri, kadang tertawa pelan, yang membuat orang merinding. Kadang ia menyebut nama-nama yang sudah lama mati. "Nek, itu kan Bu Samin. Kenapa tangannya penuh darah?" Padahal Samin sudah lama hilang, dan tokonya tutup. Suatu malam, Galang berjalan ke pasar. Niatnya mau beli permen dari warung kecil dekat Los Ayam. Tapi malam itu lorong pasar berubah. Lampu-lampu padam sendiri. Suara gamelan terdengar samar. Galang melihat 2 versi pasar. Satu, pasar biasa dengan warung dan los kosong. Satu lagi, pasar lain, lebih remang, lebih hidup, penuh sosok yang tak punya bayangan. Di pasar lain itu, ada pedagang menjual daging yang terus bergerak sendiri. Ada pembeli berselimut kain kafan. Dan di tengah lorong ada seorang perempuan berkebaya hitam dengan rambut terurai panjang. Ratu Lurah. Yang mengejutkan, Ratu Lurah tidak mengusir Galang. Malah menyapa, "Kamu anak istimewa. Kamu bisa jadi jembatan. Dunia ini butuh penjaga baru." Keesokan paginya Galang cerita ke Bunarti. Tapi wajah neneknya malah pucat. "Galang, kamu jangan pernah ke pasar malam-malam lagi. Dulu ibumu juga bisa lihat kayak kamu. Tapi dia terlalu dekat sama dunia mereka." Galang baru tahu, ibunya dulunya juga sering bicara sendiri, menggambar sosok wanita berkebaya hitam, dan akhirnya meninggal di depan sumur pasar saat sedang hamil tua. Bunarti lalu mengeluarkan sebuah kalung hitam dari kotak besi kecil. Kalung itu punya batu, hitam legam berbentuk mata. Kalau mereka makin dekat pakai ini, tapi jangan pernah pakai waktu bulan purnama. Itu saat gerbang 2 dunia terbuka. Malam purnama datang. Galang tak tahan rasa penasaran. Ia menyelinap ke pasar diam-diam sambil membawa kalung batu hitam itu. Saat sampai di depan sumur semen, yang terkenal angker itu, Galang melihat sesuatu. Bayangannya sendiri berdiri di seberang, tapi bukan dirinya. Lebih tinggi, wajahnya pucat, dan senyumnya tidak manusiawi. Tiba-tiba tanah retak. Lorong pasar terbuka, dan dunia pasar gaib menyambutnya. Sosok-sosok dari 2 musim sebelumnya muncul kembali. Ratu Lurah Damar yang sekarang sudah menjadi sosok gaib, dan Ayas yang menangis di pojok lorong. "Galang, kau bisa jadi penjaga gerbang. Dunia manusia sudah lupa cara menghormati pasar, tapi kau bisa bawa seimbang kembali." Kalung batu hitam bergetar. Galang memegangnya kuat-kuat. Tapi suara dari dalam dirinya membisik, "Atau kau juga ingin tahu siapa ayahmu sebenarnya?" Galang makin dekat dengan dunia pasar gaib. Ia mulai bisa melihat 2 dunia tanpa harus menutup mata. Ia sadar, pasar gaib itu bukan sekadar tempat makhluk aneh, tapi tempat energi dagang dari para pesugih. Dan yang lebih mengejutkan,
Ratu Lurah memperlihatkan wajah asli ayahnya. Bukan orang biasa, tapi mantan penjaga gerbang sebelum Damar, pria yang dulu membuat perjanjian agar anaknya lahir dengan mata dua dunia. Galang shock. Jadi aku bukan hanya bisa melihat tapi memang bagian dari mereka. Ratu Lurah mengangguk. Dan sudah waktunya kau memilih. Mau menjadi penjaga gerbang atau pengganti Ratu Lurah berikutnya. Tumbal pertama. Sejak malam purnama itu, Galang sering mengalami mimpi aneh. Dalam mimpinya, ia berada di dalam lorong sempit yang tak berujung. Di ujung lorong itu terlihat neneknya, Bunarti, menangis sambil membawa sesajen. Di belakangnya berdiri Ratu Lurah, menunjuk ke arah Galang. Dia bukan penjaga. Dia tumbal, yang belum kau bayar sejak anakmu mati. Galang terbangun dengan keringat dingin. Malam itu juga, Bunarti ditemukan pingsan di dapur. Di tangannya, ada kertas perjanjian pesugihan yang dibakar separuh. Tertulis nama, Sari, Ibu Galang. Ternyata dulu, ketika ibunya hamil, ayah Galang membuat perjanjian dengan Ratu Lurah, memberi keturunannya sebagai penjaga gerbang, agar ia bisa kaya dan dihormati. Tapi sang ayah melarikan diri, meninggalkan perjanjian yang tak tuntas. Kini Galang menanggung semua dosa itu. Galang makin sering diseret ke dunia pasar gaib tanpa ia inginkan. Kadang saat di sekolah, saat makan, bahkan saat tertidur siang. Di dunia itu, ia mulai bertemu sosok-sosok yang memberi petunjuk. Salah satunya adalah Ayas, teman Damar yang dulu ikut eksplorasi pasar dan terjebak di dalam. Kamu bisa keluar dari semua ini, Galang. Tapi harus temukan ritual pembalik. Dulu ibumu sempat mencatat cara membatalkan perjanjian. Ayas mengarahkan Galang untuk mencari buku tua di gudang pasar, tersembunyi di bawah papan los 13, los angker yang tak pernah dipakai sejak 1990. Malam harinya, Galang menyelinap dan menemukan buku itu, tapi ia tidak sendiri. Di balik tumpukan karung, Ratu Lurah menunggunya. Sudah sejauh ini, Galang. Kau yakin mau melawan takdir darahmu? Galang memutuskan melakukan ritual pembatalan perjanjian pesugihan dengan bantuan kitab dari ibunya. Ritual itu harus dilakukan tepat saat bulan mati, di sumur tua yang sudah ditutup semen. Namun ritual ini berisiko besar. Jiwa yang tidak kuat bisa tertarik permanen ke pasar gaib. Galang menyiapkan semuanya. Membawa sesajen, membacakan mantra. Tapi saat prosesi memasuki tahap akhir, sosok-sosok dari pasar gaib muncul, termasuk Damar yang kini telah menjadi entitas penjaga. Galang, jangan lakukan ini. Kalau kamu tutup gerbang, aku dan Ayas akan hilang. Dunia ini akan runtuh, kami akan lenyap. Galang menangis, ia bingung. Di satu sisi ia ingin terbebas. Di sisi lain ia tahu banyak jiwa yang akan lenyap, termasuk jiwa ibunya yang mungkin masih ada di dalam pasar. Apa hidupku harus terus jadi bayangan dari dosa ayahku? Di tengah ritual, Ratu Lurah menawarkan kompromi. Tutup gerbang ini, tapi tukar dengan satu jiwa sukarela. Maka seimbang akan tetap terjaga. Dan di luar dugaan, Bunarti datang malam itu, dengan tubuh lemah, sambil menyerahkan dirinya. Aku yang memohon pada pesugihan itu dulu. Biarlah aku yang jadi tumbalnya. Biarkan cucuku bebas, tangis Galang pecah. Tapi Ratu Lurah menyambut tawa dingin, sempurna. Bunarti tersedot ke dalam sumur, dan retakan cahaya menembus langit. Pasar gaib bergetar, sosok-sosok gaib memudar. Damar dan Ayas memberi lambaian terakhir sebelum menghilang. Terima kasih Galang. Gerbang pun tertutup untuk selamanya. Setelah kejadian itu, pasar kembali tenang. Tidak ada suara gamelan, tidak ada sosok-sosok aneh. Tapi Galang kehilangan segalanya. Nenek, ibunya, dan ayah yang tak pernah ia kenal. Namun hidupnya tak kosong. Kini, ia bisa melihat dunia dengan satu mata, mata manusia. Di malam-malam sepi, ia kadang duduk di dekat sumur pasar, membawa bunga dan sesajen kecil. Bukan untuk meminta, tapi untuk menghormati. Karena mereka tetap ada, hanya tak terlihat. Dan di suatu malam seseorang mendekatinya. Anak kecil lain dengan tatapan kosong. Kamu juga bisa lihat mereka ya? Galang hanya tersenyum.
Aku dulu penjaga gerbang, tapi kamu mungkin yang baru. Jika kamu suka dengan kisah ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan kisah-kisah horor lainnya. Aktifkan lonceng notifikasi agar tidak tertinggal serial selanjutnya.